dengan janji-janji manis yang disampaikan oleh junjungan yang kalian sudah dukung. Sekali lagi saya katakan sabar, karena sebentar lagi kalian akan dicari kembali untuk menjadi tim sukses. Tapi ingat, jangan gara-gara nasi bungkus dan uang 100-200 ribu mau dibohongin lagi. Partai Nasdem dideklarasi pada tanggal 26 Juli tahun 2011. Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli tahun 2011 dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Angka 11 jika ditilik dalam filosofi Jawa adalah angka yang sangat unik, aneh dan memancing permenungan sendiri bagi siapapun. Hal ini karena angka 11 dalam bahasa Jawa tidak disebutkan 10 siji, tetapi 11 dan setunggal welas yang dapat memiliki makna setunggal artinya satu atau tegak sendiri dan atau hanya satu, dan welas artinya kasih sayang, sehingga dapat disimpulkan secara umum menyayangi diri sendiri tidak peduli dengan urusan orang lain. Begitulah kata Mas Tarot bin Simpul. Mungkin Partai Nasdem sedang memikirkan dirinya sendiri. Bukankah Partai Nasdem juga bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo? Lebih tepatnya lagi, Partai Nasdem masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketika kita melihat dinamika politik kekinian, rasa-rasanya filosofi Jawa atas angka 11 untuk Partai Nasdem benar-benar sedang terjadi. Karena Ketua Partai Nasdem tidak peduli dengan masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih tinggal 2 tahun lagi. Walaupun Ketua Partai Nasdem selalu berbicara lantang bahwa dirinya adalah sahabat Presiden Joko Widodo, tetapi bukankah seorang sahabat harus mempertimbangkan hal-hal yang ada hubungannya dengan sahabatnya sendiri? Bukankah seorang sahabat harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh sahabatnya sendiri? Bukankah seorang sahabat itu harus saling mengisi dan saling menyayangi? Begitu cepat Surya Paloh menentukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem, sementara Partai Nasdem sendiri tidak memenuhi ambang batas presiden threshold. Parahnya lagi, Surya Paloh memberikan hak penuh kepada Anies Baswedan untuk menentukan siapa bakal calon wakil presidennya yang cocok dengan Anies Baswedan. Adalah satu bentuk kesombongan dan egoisme Surya Paloh tanpa mempedulikan perasaan dan pertimbangan dari partai-partai atau calon partai koalisi, dalam hal ini Demokrat dan PKS. Dan benar adanya, Partai Nasdem dalam angka 11 filosofi Jawa adalah angka unik, menyayangi diri sendiri tanpa pedulikan orang lain. Dan ketika Anies Baswedan begitu getol untuk mengkampanyekan Partai Nasdem, Surya Paloh sedang menikmati peran Anies Baswedan. Apakah Anies Baswedan akan mendongkrak suara Partai Nasdem dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti? Rasa-rasanya sungguh sulit, karena Partai Nasdem sendiri tidak memiliki pemilih ideologis seperti halnya Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Lagi pula figur Anies Baswedan belum bisa mempengaruhi pemilih ideologis dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang begitu menguasai Pulau Jawa. Dan
Mungkinkah Anies Baswedan dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan untuk mendongkrak suara Partai Nasdem dalam pemilihan legislatif tahun 2024 nanti? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak peduli dengan apapun dan siapapun. Baginya yang terpenting partainya adalah segalanya. Jika melihat usia Partai Nasdem yang baru 11 tahun dengan pencapaian yang sudah dicapai dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah sesuatu yang sangat spektakuler dan luar biasa. Dengan perolehan suara dalam pemilu 2019, Nasdem mengantongi 12.661.961 suara atau 9,05%, menduduki peringkat kelima, mengalahkan beberapa partai yang lahir dari hasil reformasi terdahulu, telah membuat partai-partai yang lain semakin tercengang dan kaget dengan pencapaian Partai Nasdem. Usut punya usut, filosofi Jawa angka 11 juga diperankan oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem untuk memperoleh dukungan suara sebesar-besarnya. Dan hal ini membuat Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi marah besar atas kecerdikan dan kelihayan Ketua Umum DPP Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem mempertahankan eksistensi elektabilitas suara menyambut pemilu tahun 2019? Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, mendapatkan laporan dari internal partai khususnya dari daerah-daerah dan juga mendapatkan bisikan dari beberapa ketua partai politik yang menyatakan bahwa Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh bermain tidak fair. Pada tingkat pusat, Surya Paloh melakukan pendekatan dengan Presiden Joko Widodo setelah selesai pemilu atau Pilpres tahun 2014 untuk mendapatkan jatah Jaksa Agung untuk Partai Nasdem. Mengapa Surya Paloh menggebu-gebu mendapatkan jatah Jaksa Agung? Hal ini karena Surya Paloh sadar betul tokoh terkenal dan memiliki masa banyak atau dukungan besar di daerah-daerah adalah kepala daerah. Surya Paloh mengetahui kelemahan dari semua kepala daerah adalah laporan pertanggungjawaban keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sangat dekat dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Dan Surya Paloh sangat paham bahwa pada tingkat kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi sangat mengetahui dosa-dosa dari para kepala daerah itu. Melalui kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi, semua kepala daerah dilobi untuk menjadi kader Partai Nasdem. Sehingga banyak sekali kepala daerah bergabung dengan Partai Nasdem, bahkan menjadi ketua partai pada tingkat daerah. Hal ini sangat mendongkrak elektabilitas suara Partai Nasdem pada pemilu tahun 2019. Tetapi Ketua Partai Nasdem tidak menyadari. Mungkin juga menyadari tapi tidak peduli bahwa pilar penting dalam trilogi pembangunan adalah lembaga yudikatif. Menarik lembaga yudikatif dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sama dengan secara perlahan kita sedang meruntuhkan bangsa sendiri. Hal ini bisa terjadi karena ketika lembaga yudikatif, jaksa, polisi, hakim menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk memobilisasi kekuatan politik pada partai tertentu, maka independensi pejabat penegak hukum secara resmi akan runtuh. Para kepala daerah yang tiba-tiba merapat bergabung dengan Partai Nasdem dicurigai bagian dari pejabat yang bermasalah dengan tindak pidana korupsi.
Mungkinkah begitu? Cuman pejabat itu dan Tuhan saja yang tahu. Biarpun sang pejabat pandai-pandai menyimpan bangkai, satu saat akan menjadi Sambo. Sepak terjang Ketua DPP Partai Nasdem adalah gagasan yang berpotensi menaikkan posisi Partai Nasdem ke dalam posisi pertama, kedua ataupun perolehan suara ketiga dalam pemilu tahun 2024 nanti. Dan sebaliknya, berpotensi menghancurkan semua yang telah dibangun jika suara Partai Nasdem keluar dari 5 besar. Satu hal yang sangat penting dalam dinamika pesta demokrasi tahun 2024 nanti, siapa dan dari partai mana Presiden Republik Indonesia terpilih dalam Pilpres bulan Februari tahun 2024 nanti akan sangat menentukan siapa tokoh daerah dan partai politik mana yang akan menjadi kepala daerah. Dan kita akan tetap melihat keunikan Partai Nasdem dalam dinamika demokrasi. Angka 11 sudah tidak akan terlepas daripada warna pergelutan Partai Nasdem. Dan angka 11 juga akan tetap menuliskan masa depan Partai Nasdem.